Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ibu doakan semoga kalian semua baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama Ibu Asih. Ibu mengajar bahasa Indonesia di kelas 9. Anak-anakku, pada pagi hari ini Ibu akan memberikan materi tentang budaya literasi. Ya, seperti yang sudah kita pernah mendengar literasi, bahwa literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Nah, ini ada contoh-contoh literasi. Membaca bisa di tempat umum atau di kelas dan di tempat-tempat yang lainnya. Nah, apakah sekolah kalian memiliki budaya literasi? Nah, ini contohnya ada seorang anak yang sedang membaca. Itu merupakan salah satu budaya literasi. Nah, apakah siswa membaca buku non-pelajaran di kelas? Ya, tentunya pernah kalian lakukan di dalam kelas. Nah, gerakan literasi sekolah ini merupakan bagian dari penumbuhan budi pekerti. Kemudian juga ada Permendikbudnya, yaitu nomor 23 tahun 2015. Dan kegiatan 15 menit membaca di sekolah itu merupakan budaya literasi juga. Pembiasaan atau pembelajaran yang kita ketahui bahwa membaca itu ada membaca di dalam hati dan juga ada membaca buku. Nah, ini tujuan membaca 15 menit menjadi seluruh warga sekolah sebagai pembelajar sepanjang hayat agar mampu mengembangkan potensi diri seutuhnya. Lalu yang kedua, memberi pengalaman membaca yang menyenangkan kepada kalian semuanya. Mengapa 15 menit? Kegiatan membaca dalam waktu pendek namun sering terbukti lebih efektif. Yang kedua, kunci keberhasilan, keberlangsungan dan frekuensi kegiatan bukan pada jumlah jam dan menit membaca. Kemudian, kegiatan membaca yang dilakukan secara ajeg dan sering mampu menumbuhkan kebiasaan membaca. Kegiatan membaca 15 menit bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada di dalam sekolah. Ada 8 prinsip membaca dalam hati. Yang pertama, akses terhadap buku. Yang kedua, daya tarik buku, lingkungan yang kondusif, dorongan juga dari guru, kemudian pelatihan staf agar kaidah juga dipahami dan tidak ada tagihan atau laporan atau tugas. Kegiatan tindak lanjut biasanya berbasis performan dan waktu tertentu untuk membaca 12-20 menit per hari. Perlukah tagihan tugas setelah membaca dalam tahap pembiasaan? Nah, peserta didik tidak diminta membuat tugas apapun setelah membaca. Kemudian meskipun tanpa tagihan tugas yang bersifat rutin, beberapa kegiatan lanjut dapat dilakukan. Misalnya bercerita, kemudian juga seminggu atau 2 minggu sekali warga sekolah berbagi cerita tentang buku yang sudah dibaca. Lalu peserta didik dapat melakukan bedah buku. Dan buku apa saja yang bisa kita baca di dalam berliterasi? Yaitu ada fiksi dan non-fiksi. Contoh untuk fiksi seperti cerpen, novel, komik. Contohnya adalah tentang petualangan, fantasi, misteri, cerita, dan humor. Sedangkan non-fiksi banyak sekali, cerita kehidupan sehari-hari, kisah sejarah, ilmiah populer, majalah, dan lain sebagainya. Ya, bagaimana lingkungan membaca yang menyenangkan? Lingkungan kelas dan sekolah perlu dibuat menyenangkan, santai, tidak kaku, sejuk, bersih, sehat, dan tenang. Lalu kemudian dinding-dinding kelas dan sekolah dapat dihiasi dengan poster-poster. Dan terakhir, sudut kelas dan area baca sekolah perlu ditata untuk membuat peserta didik betah membaca. Nah, ini contoh-contoh
poster promosi membaca. Ya, ini adalah bahan karya teks di lingkungan sekolah. Nah, ini adalah contoh-contoh karya siswa memenuhi dinding sekolah atau kelas. Dan ini merupakan contoh dari karangan siswa menjadi pemandangan biasa di sekolah. Mungkin kalian di SD pun pernah melakukan ini. Dan inilah contoh buku-buku yang tersedia dengan mudah di sudut baca setiap ruang kelas. Dan indikator keberhasilan kegiatan 15 menit membaca ada beberapa hal, diantaranya adalah yang pertama, sekolah memiliki program 15 menit membaca. Kedua, sekolah memiliki jadwal guru membacakan cerita, buku, dan bacaan lainnya. Kemudian yang ketiga, sekolah mendokumentasikan hasil pengembangan cerita seperti surat, kartu, poster, dan karya lainnya. Kemudian sekolah menyediakan koleksi buku yang banyak di sekolah. Kemudian guru dan siswa dapat menyebutkan judul buku, kemudian penulisnya dan ilustratornya, atau pada buku bergambar. Semua warga sekolah membaca buku. Fungsi pustakawan dan staf literasi perlu dioptimalkan. Dan terakhir, sekolah membentuk tim literasi sekolah untuk merancang dan mengawal implementasi GLS. Dan kebetulan sekali sekolah kita sudah ada tim literasi sekolah. Nanti kalian bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru yang lainnya. Nah, setelah menyimak materi yang disampaikan oleh Ibu tadi, ada dua pertanyaan yang perlu kalian jawab. Yang pertama, pernahkah kamu membaca buku fiksi atau non-fiksi? Ibu percaya kalian pernah membacanya. Lalu yang kedua, tulislah di bukumu hasil review atau ringkasan cerita dari buku fiksi dan non-fiksi tersebut. Pasti bisa ya. Nah, demikian materi budaya literasi. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.